Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ama Fun Cooking. Di video kali ini saya mau berbagi resep kue yang asalnya dari Arab. Ini namanya kue kamir ya teman-teman. Rasanya enak banget, lembut, cocok banget dijadiin temen ngeteh atau untuk ide jualan. Cara buatnya juga gampang banget ya teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya, simak terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, boleh dong tekan tombol subscribe-nya dulu serta nyalakan notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel kami. Oke, langsung aja ke cara membuat. Di sini sudah saya siapkan 200 gram tape. Kemudian saya lumatkan menggunakan whisker seperti ini, boleh juga menggunakan garpu. Nah, ini nggak usah terlalu halus ya teman-teman, cukup sampai seperti ini saja. Kemudian tambahkan 2 butir telur. Masukkan juga 100 gram gula pasir. Kemudian kita aduk semua bahan sampai tercampur rata dan gulanya larut. Nah, ini sudah tercampur rata, gulanya juga udah larut. Selanjutnya masukkan tepung terigu sebanyak 250 gram. Ini sambil saya ayak biar tidak ada tepung yang bergerindil. Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Kemudian ini kita aduk sambil kita masukkan santan. Di sini saya pakai 300 ml santan, dimasukkannya bertahap ya. Oh ya, untuk santannya sebaiknya dimasak terlebih dahulu biar kuenya nggak cepat basi ya teman-teman. Dan gunakan santannya ketika sudah hangat-hangat kuku ya teman-teman, atau suhu ruang. Ini santannya dimasukkan bertahap sambil terus diaduk sampai adonannya halus dan licin seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan 60 gram margarin yang sudah dilelehkan dan 1/4 sendok teh garam. Kemudian ini kita aduk kembali sampai margarinnya benar-benar tercampur rata ke dalam adonan. Nah, ini udah tercampur rata. Mau saya lanjut aduk menggunakan spatula untuk memastikan kalau adonannya ini sudah benar-benar tercampur rata ya teman-teman, sekaligus merapikan yang ada di pinggiran adonan. Kemudian ini adonannya tinggal kita istirahatkan kurang lebih selama 1 jam. Dan ini dia setelah 1 jam sudah mengembang ya teman-teman sampai penuh ini wadahnya. Lalu langsung aja kita kempiskan dengan cara diaduk-aduk seperti ini biar udara yang terperangkap di dalam adonannya ini keluar ya. Nah, ini udah cukup. Selanjutnya tinggal kita panggang. Untuk teflonnya di sini saya pakai teflon kue lumpur yang lubang 8 dan ini sudah dipanaskan sebelumnya. Masukkan adonannya sampai 3/4 dari cetakannya ya teman-teman. Kemudian kita tutup, masak hingga setengah matang. Jika udah setengah matang seperti ini, boleh diberi topping. Di sini saya pakai kismis. Ini biar tampilannya lebih cantik dan rasanya lebih enak ya teman-teman. Jika nggak mau pakai topping juga nggak apa-apa, rasanya tetap enak ya. Nah, kita masak sampai atasnya ini kering ya teman-teman. Setelah itu kuenya ini kita balik dengan cara seperti ini. Jadi nanti di bagian atasnya juga berwarna kecoklatan ya teman-teman. Nah, lakukan sampai selesai. Kemudian tutup dan masak kembali kurang lebih selama 3-5 menit. Nah, ini setelah 3 menitan ya teman-teman. Bagian bawahnya sudah mulai kecoklatan seperti ini. Ini udah cukup. Tuh, hasilnya cakep banget ya teman-teman, dan ini montok banget. Tinggal kita angkat aja. Dari dekat tampilannya seperti ini teman-teman, cakep banget ya. Keluarkan semua kuenya.
Dan kita bisa lanjut masak sisa adonannya ya teman-teman. Nah, ini dia kue kamir tape singkongnya udah jadi. Satu resep ini saya menghasilkan 16 kue. Tampilannya cakep banget ya teman-teman, karena kita beri topping di bagian atasnya. Yuk langsung aja kita cobain kuenya. Nah, saya ambil satu. Ini ketika saya pegang berasa kuenya itu lembut banget ya teman-teman, dan ini menul-menul banget. Kita belah, kita lihat bagian dalamnya. Tuh seperti ini, masih ada serat dari tapenya ya teman-teman. Mirip seperti kue pukis. Bismillah. Rasanya beneran enak teman-teman. Ini teksturnya mirip seperti kue pukis, tapi ada sensasi tapenya. Jadi perpaduan antara santan dan tape ini khas banget ya teman-teman, enak. Di video kali ini saya mau berbagi resep pika Ambon mini. Ini cara buatnya sangat mudah, hasilnya sangat bersarang, lembut banget. Cocok kalau mau dijadiin ide jualan ataupun isian snack box. Nah, buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya, simak terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu ya, agar kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami. Langsung aja siapkan panci, kemudian tuangkan 350 ml santan kental. Kemudian tambahkan 5 lembar daun jeruk yang sudah diremas, lalu 1 batang serai yang sudah digeprek, dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Tambahkan juga garam sebanyak setengah sendok teh, lalu diaduk sampai semuanya tercampur rata. Setelah rata, ini siap kita masak. Masak santannya sampai mendidih sambil terus diaduk-aduk agar tidak pecah ya santannya. Jadi untuk memasak santannya ini jangan ditinggal-tinggal ya teman-teman. Kita sambil aduk-aduk terus pelan-pelan. Ini santannya udah mendidih ya teman-teman, bisa kita matikan api kompornya. Lalu kita biarkan sampai santannya ini dingin atau suhu ruang. Selanjutnya saya akan buat bahan biangnya. Di sini saya siapkan gelas, lalu saya tambahkan 2 sendok teh ragi instan atau kurang lebih 5-6 gram ya. Lalu tambahkan dengan air sebanyak 70 ml. Ini airnya hangat-hangat kuku, jangan panas ya teman-teman, karena nanti bisa mati raginya. Aduk kemudian tutup dan biarkan kurang lebih selama 15 menitan ya. Dan ini setelah kurang lebih 10 menitan, ini udah berbusa, berarti raginya masih aktif ya teman-teman. Ini kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya siapkan 2 butir telur, kemudian dikocok lepas sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, ini bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan wadah, kemudian masukkan 150 gram tepung tapioka, 75 gram tepung terigu, dan 150 gram gula pasir. Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata. Lalu masukkan cairan santan yang sudah kita masak tadi. Pastikan ini sudah dalam keadaan suhu ruang ya, jadi udah nggak panas lagi. Dan ini juga udah saya saring ya teman-teman, jadi udah nggak ada kotorannya lagi. Selanjutnya ini tinggal kita aduk sampai semua bahan-bahannya tercampur dan tidak ada yang bergerindil. Kalau sudah tercampur rata, selanjutnya tambahkan telur yang sudah kita kocok tadi. Kemudian ini kita aduk kembali sampai tercampur rata. Jadi memang prosesnya bertahap seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau udah tercampur, selanjutnya kita tinggal masukkan bahan biang yang sudah kita buat tadi.
Kemudian aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, yang terakhir tinggal kita tambahkan aja 30 gram margarin yang sudah kita cairkan. Ini margarinnya juga dalam kondisi dingin ya, jadi tidak panas. Selanjutnya ini tinggal kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Nah, ini udah tercampur rata ya teman-teman, semua adonannya tidak ada yang bergerindil lagi. Sekarang tinggal kita istirahatkan adonan, kita tutup dan diamkan kurang lebih selama 1 jam agar adonannya ini mengembang. Dan ini setelah 1 jam saya diamkan, kita buka. Kelihatan ya teman-teman, ini sudah berbusa atau berbuih seperti ini, adonannya sudah mengembang. Selanjutnya ini kita aduk sampai udara yang ada di dalam adonannya ini keluar. Selanjutnya ini adonannya siap kita cetak atau kita panggang. Sebelumnya sudah saya panaskan teflon. Di sini saya pakai teflon lubang 8. Pastikan teflonnya ini benar-benar sudah panas ya teman-teman. Sebelum kita masukkan adonannya ke dalam teflon, kita aduk dulu. Kemudian masukkan adonannya ke dalam cetakan kurang lebih 3/4 dari cetakan ya teman-teman. Masukkan dari pinggir baru ke bagian yang tengah ya, karena biasanya yang tengah itu lebih cepat matang. Nah, setelah dimasukkan semuanya seperti ini, kita tunggu sampai permukaannya itu agak sedikit kering, baru kita tutup. Dan kita masak menggunakan api yang paling kecil. Dan ini setelah kurang lebih 5 menit, bika ambonnya sudah matang ya teman-teman. Bagian permukaannya sudah kering dan pinggirannya juga udah kecoklatan. Tinggal kita angkat aja menggunakan spatula seperti ini. Kelihatan ya, ini hasilnya cakep banget, berserat atau berongga seperti ini. Lakukan sampai semuanya selesai ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya, bika ambon mininya udah jadi ya teman-teman. Hasilnya cantik banget, warnanya juga pas banget, tingkat kematangannya juga pas. Bika ambon ini cocok banget kalau mau dijadiin ide jualan ataupun isian snack box. Sekarang kita cobain aja bika ambon mininya. Ini beneran hasilnya tuh lembut banget, lentur, tidak gosong sama sekali. Dan ini setelah saya belah, ini bersarang banget ya teman-teman, kalian bisa lihat dari lubang-lubangnya itu. Dan ini lembut banget, lentur, kenyal ya teman-teman. Kita cobain, bismillah. Ini rasanya beneran enak banget teman-teman. Rasanya mirip banget kayak yang biasa kita beli di toko kue mahal ya. Ini juga wangi banget, aromanya enak banget teman-teman. Lembut, kenyal, dan juga manisnya pas banget. Nah, kalau kalian mau jual, ini bisa dikemas menggunakan plastik OPP seperti ini ya teman-teman. Kemudian bisa kalian letakkan di plastik mika seperti ini. Untuk harga jual kalian bisa menyesuaikan dengan modal yang kalian pakai ya teman-teman, karena biasanya harga bahan di daerah itu kan beda-beda. Jadi kalian sesuaikan aja. Oke, di video kali ini aku mau bagikan resep cookies 1 telur. Ini walaupun hanya pakai 1 telur aja, tapi hasil cookiesnya super lembut dan menul-menul banget. Aku dapat 21 pieces dari resep ini ya teman-teman. Jadi ini tuh resepnya recommended banget buat dijadiin ide jualan ya, karena cukup ekonomis dan hasilnya cukup banyak. Nah, buat kalian nih yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya, simak terus video ini sampai selesai. Yuk langsung aja ke cara membuat. Langkah pertama, siapkan wadah, kemudian masukkan 1 butir telur, tambahkan 150 gram gula pasir, kemudian tambahkan juga setengah sachet vanili bubuk dan setengah sendok teh garam.
Kemudian ini kita aduk menggunakan whisk sampai gulanya ini cukup larut. Nah, ini udah tercampur rata, gulanya udah mulai larut. Selanjutnya tambahkan dengan 300 gram tepung terigu, lalu tambahkan dengan 1 sendok teh ragi instan. Dan untuk raginya ini pastikan yang masih aktif ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan juga 400 ml santan. Ini kita masukkan bertahap sambil diaduk. Nah, kita masukkan lagi santannya, kemudian aduk kembali. Kalau udah mulai tercampur, ini boleh dimasukkan sisa santannya ya teman-teman sampai habis. Kemudian lanjut aduk sampai adonannya ini benar-benar tercampur rata dan juga halus ya teman-teman. Nah, sampai seperti ini ya teman-teman, ini udah tercampur rata dan adonannya juga sudah halus. Dan ini aku tambahkan dengan 1 sachet susu kental manis, lalu lanjut aduk kembali sampai tercampur. Dan yang terakhir aku tambahkan dengan 100 gram margarin yang sudah dicairkan. Untuk keadaan margarinnya ini sudah suhu ruang atau hangat-hangat kuku ya teman-teman, jadi udah nggak panas. Aduk sampai margarinnya tercampur rata ke dalam adonan. Nah, setelah tercampur rata, selanjutnya ini aku mau beri 3-4 tetes pewarna kuning tua ya teman-teman, biar warnanya lebih cantik. Ini opsional aja, kalau kalian nggak mau pakai juga nggak apa-apa ya teman-teman, nggak mempengaruhi rasa. Oke, lanjut sampai pewarnanya tercampur rata. Jika sudah, ini adonannya bisa kita tutup dan diamkan kurang lebih 1 jam sampai adonannya ini mengembang 2 kali lipat. Nah, ini setelah 1 jam adonannya udah mengembang ya teman-teman. Selanjutnya tinggal kita aduk. Kita hilangkan buih atau gelembung yang ada di dalam adonannya dengan cara diaduk-aduk seperti ini teman-teman. Nah, kalau dirasa buihnya udah cukup hilang, ini selanjutnya bisa kita panggang ya. Ini udah aku panaskan teflon lubang 8 ya teman-teman. Selanjutnya masukkan adonannya ke dalam cetakan sampai 3/4 cetakan aja, nggak usah sampai penuh karena nanti kuenya akan mengembang ya teman-teman. Lakukan sampai semua lubangnya terisi adonan. Jika sudah, ini tinggal kita panggang sampai setengah matang, karena nanti di bagian atasnya mau aku beri topping meses ya. Nah, ini udah setengah matang. Selanjutnya kita buka tutup panci teflonnya, lalu kita beri topping. Di sini aku pakai meses ya teman-teman, kalian juga boleh menggunakan topping yang lain sesuai selera. Lalu panggang kembali sampai kuenya benar-benar matang, kurang lebih selama 2 menit. Dan ini setelah kuenya matang bisa kita angkat ya teman-teman. Ini udah terasa lembut banget saat aku angkat. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, cakep ya. Oke, langsung aja kita keluarkan semua kuenya dari cetakan. Dan ini dia teman-teman hasilnya. Kue pukisnya udah matang semua. Hasilnya banyak banget ya. Aku dapat 21 pieces dari resep ini. Jadi ini recommended banget kalau mau dijadiin ini dijualan ya, karena ini bahannya cukup ekonomis dan hasilnya melimpah ya. Nah, langsung aja sekarang kita cobain kue pukisnya. Tampilannya dari dekat seperti ini teman-teman, tuh cakep banget, menul-menul, gembul ya. Kematangannya juga pas banget, bagian bawahnya juga nggak gosong. Saat aku tekan ini terlihat sangat lembut ya. Kita belah, tuh terasa super duper lembut teman-teman. Tuh, padahal kita cuma pakai 1 telur tapi hasilnya beneran lembut banget ini teman-teman. Walaupun udah dingin tetap lembut. Bismillah. Masya Allah, ini rasanya super enak teman-teman. Lembut, menul-menul, manisnya pas, dan juga ada rasa gurih serta margarin yang kita pakai tadi. Ini beneran recommended ya. Di video kali ini aku mau bagikan resep bolu mini sukade. Ini aku buat tanpa menggunakan oven. Aku pakai teflon snack maker seperti ini ya teman-teman. Dan hasilnya beneran cakep banget.
ini super lembut, serat dari bolunya juga cukup halus, cocok dijadiin ide jualan ataupun untuk isian snack box. Nah, buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya, simak terus video ini sampai selesai. Yuk langsung aja ke cara membuat. Langkah pertama, siapkan wadah, kemudian pecahkan 2 butir telur. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh SP dan 100 gram gula pasir. Kemudian ini kita mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Jika udah putih kental berjejak seperti ini, matikan mixernya. Selanjutnya tambahkan dengan 1/4 sendok teh baking powder, 125 gram tepung terigu yang sudah diayak sebelumnya, dan 1/4 sendok teh garam. Nah, ini aku campur rata dulu, aduk sebentar, lalu tambahkan dengan susu cair. Di sini aku pakai sebanyak 60 ml ya teman-teman. Selanjutnya ini kita mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sebentar aja sampai cukup tercampur. Selanjutnya matikan mixernya. Dan yang terakhir kita tambahkan dengan 60 gram margarin yang sudah dicairkan. Selanjutnya ini tinggal kita mix kembali sampai tercampur rata margarinnya. Ini sebentar aja ya teman-teman. Nah, ini udah cukup. Selanjutnya matikan mixernya. Lalu kita lanjut aduk menggunakan spatula untuk memastikan adonannya ini sudah benar-benar tercampur rata ya. Nah, ini udah tercampur rata. Selanjutnya, agar warna bolunya ini lebih cantik, aku tambahkan sedikit pewarna kuning. Ini opsional ya teman-teman. Kalau nggak ada boleh di skip. Oke, ini siap kita pakai adonannya. Dan ini udah aku panaskan teflon snack maker lubang 8. Aku olesi tipis-tipis menggunakan margarin. Selanjutnya kita tuangkan adonannya. Kita tuangkan 3/4 dari cetakannya ya teman-teman. Gak usah sampai penuh karena nanti bolunya ini bakal mengembang. Nah, lakukan sampai selesai. Jika udah selesai, di bagian atasnya ini mau aku beri topping sukade. Untuk topping ini boleh diganti dengan yang lainnya teman-teman, sesuaikan dengan selera teman-teman aja. Nah, lakukan juga sampai selesai. Nah, kalau udah selesai, ini tinggal kita tutup dan kita masak sampai bolunya ini matang. Tandanya matang itu di bagian permukaan atasnya itu sudah nggak basah ya teman-teman. Ini aku tes tusuk juga udah nggak ada yang menempel di tusuk gigi. Tandanya udah matang. Hasilnya beneran cakep banget ya teman-teman. Ini tinggal kita keluarkan aja dari teflonnya. Tuh, cakep banget. Topping sukadenya juga nggak tenggelam ya. Dan ini dia teman-teman, bolu mini sukade teflonnya udah jadi. Hasilnya cukup banyak, aku dapat 16 pieces ya teman-teman. Tampilannya beneran cakep, ini nggak gosong sama sekali ya, kematangannya pas banget. Ini udah terlihat kalau bolunya tuh super lembut. Nah, ketika aku belah seperti ini teman-teman, bagian dalamnya serat bolunya ini lembut ya, halus. Kita cobain, bismillah. Masya Allah, ini beneran rasanya enak banget teman-teman, manisnya pas, dan ini beneran lembut banget bolunya. Gimana? Cara buatnya gampang banget ya teman-teman. Ini recommended banget buat dicobain. Kalau untuk dijadiin ide jualan, ini tinggal kita kemas saja menggunakan plastik OPP. Di sini aku pakai ukuran 10 cm. Dan tinggal kita beri stiker thank you biar tampilannya makin cantik. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari saya hari ini. Semoga resepnya bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum.